Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil mun'imi ala man ata'ahu wattaba'a ridah, al-muntaqimi mimman khalafahu wa 'asah, alladhi ya'lamu ma azharahu al-'abdu wa ma akhfah, al-mutakaffil bi arzaqi ibadihi fala yatruku ahadan minhum wa la yansah. Asyhadu an la ilaha illallah syahadata 'abdin lam yakhsha illallah. Bapak-bapak, ibu-ibu sidang jemaah salat Isya dan salat tarawih Masjid Agung Mujahidin rahimakumullah. Pertama dan utama, marilah kita panjatkan segala puja puji serta rasa syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita nikmat yang banyak, anugerah yang berlimpah, yang telah memberi kita nikmat kesehatan, nikmat panjang umur dan kesempatan, hingga pada malam hari ini kita masih dapat menunaikan ibadah salat Isya dan salat tarawih, dan juga tadi pagi, tadi siang masih dapat kita menunaikan ibadah puasa. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini dapat kita tunaikan puasa dan tarawih kita dengan sempurna. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan keharibaan Nabi Agung junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat beliau sekalian yang telah mewariskan bagi kita kitab suci Al-Quran dan sunnahnya yang menuntun kita ke jalan-jalan keselamatan, jalan kesejahteraan, jalan kebahagiaan fid dharaini, dunia dan akhirat kelak insyaallah. Saudara-saudaraku, bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, jika kita bertitik tolak dari surat As-Sajdah ayat 5, Allah berfirman, fi yaumin kana miqdaruhu alfasanati mimma ta'uddun, bahwa satu hari di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala sama dengan 1000 tahun hitungan kita. Fi yaumin, satu hari, kana miqdaruhu, ukurannya, alfasanati mimma ta'uddun, 1000 tahun hitungan kamu, kata Allah. Luar biasa. Jika demikian, saudara-saudaraku sekalian, jika standar hidup kita adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 60 tahun, 63 tahun, maka 60 tahun berbanding 1000 tahun, itu artinya kita ini hanya hidup 1,5 jamnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, kita ini hidup hanya 1,5 jam saja. Bagaimana kalau 1,5 jam ini kita tidak bisa manfaatkan dengan baik? Bagaimana kalau 1,5 jam ini kita tidak bisa tunaikan apa yang ditugaskan oleh Allah kepada kita dalam rentang waktu hidup kita itu? Saudara-saudaraku rahimakumullah, sebagai muslim kita meyakini bahwa hidup kita ini pada hakikatnya adalah melaksanakan 2 tugas utama yang dibebankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Apabila kita mampu untuk melaksanakan 2 tugas utama ini, insya Allah kita sukses dunia dan akhirat. Tetapi kalau kita tidak mampu, kita tidak sukses dunia dan akhirat. Saudara-saudaraku rahimakumullah, apa tugas utama yang dibebankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu kepada kita? Inilah yang menjadi hakikat daripada hidup kita. Sebagaimana firman Allah, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah.
Di saat mana Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para malaikat, "Inni ja'ilun fil ardi khalifah." Kata Allah, "Wahai para malaikatku, aku menciptakan di muka bumi seorang khalifah, yaitu Nabi Adam alaihissalam, kakek moyang kita." Jadi sesungguhnya Nabi Adam alaihissalam sudah diplot oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi khalifah di muka bumi ini. Sebetulnya kalau tidak pun Nabi Adam dan Siti Hawa memakan buah khuldi, mereka itu pasti akan diturunkan ke muka bumi sebagai khalifah. Hanya barangkali cara turunnya saja yang berbeda. Karena beliau sudah memakan buah khuldi, keluar dari surga dengan diusir oleh Allah, turun ke bumi, dilempar ke bumi. Barangkali akan berbeda kalau beliau sanggup untuk menahan bujuk rayu setan, tidak memakan buah khuldi, barangkali caranya akan lebih soft. Barangkali tidak ubahnya seperti orang yang pensiun dari kerjaan dengan orang yang dipecat, sama-sama berhenti dari pekerjaannya. Nah, saudara-saudaraku rahimakumullah, itu adalah tugas utama yang pertama. Begitu Nabi Adam alaihissalam diturunkan oleh Allah di muka bumi, dengan sendirinya di pundak beliau ada satu tugas utama, yaitu menjadi khalifah di muka bumi. Apa itu khalifah? Khalifah itu banyak ulama mengatakan sebagai ganti Allah di muka bumi. Sebagian ulama mengatakan manajernya Allah di muka bumi. Maka para ulama mengatakan salah satu hikmah dari transitnya Nabi Adam alaihissalam di surga adalah agar beliau bisa menciptakan bayang-bayang surga di bumi, agar kelak beliau bisa menciptakan kedamaian di bumi sebagaimana damainya surga, agar kelak beliau bisa menciptakan keindahan di bumi sebagaimana indahnya surga, agar kelak beliau bisa menciptakan kesejahteraan bagi penduduk bumi sebagaimana sejahteranya penduduk surga. Para ulama mengatakan demikian. Saudara-saudaraku rahimakumullah, tugas ini adalah tugas yang lebih istimewa dibandingkan dengan tugas makhluk-makhluk Allah yang lain. Itu nanti menjadi bagian dari tugas kedua, yaitu di dalam firman Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Ini tugas kedua, tugas utama yang kedua. Aku tidak ciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali untuk menyembah kepadaku. Saudara-saudaraku rahimakumullah, untuk mengemban dua tugas utama ini, kita manusia ini diberi perangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia ini diciptakan dalam kejadian yang indah, dalam sebaik-baik fisik bentuk yang indah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, kata Allah. Sungguh kami sudah menciptakan manusia itu dengan sebaik-baik bentuk. Manusia ini sebetulnya bentuknya indah. Dua kaki, berjalan tegak, menarik, indah dipandang, luar biasa. Matanya dua, tepat, presisi. Kemudian kupingnya dua, kanan dan kiri. Coba kalau kuping hanya satu, sebelah kanan aja atau sebelah kiri aja, pasti nggak indah. Atau matanya hanya satu, pas di tengah gitu, pasti tidak enak dilihatnya. Saudara-saudaraku rahimakumullah, panca indera di manusia ini ditempelkan oleh Allah begitu indahnya, ada estetikanya. Allah juga menempelkan di kepala manusia ini otak yang luar biasa canggihnya. Para ahli mengatakan otak yang ditempelkan oleh Allah di kepala manusia ini
lebih canggih dari 30 kali lipat dari komputer super canggih pun. Luar biasa. Ini adalah nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Saudara-saudaraku rahimakumullah. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kenikmatan yang luar biasa dalam hidup dunia ini. Allah memberi kita untuk bisa bertahan hidup, memberi kita oksigen. Menurut para ahli tidak kurang dari 21% dari oksigen udara yang kita hirup ini mengandung oksigen. Kita tidak mungkin bisa hidup di permukaan bumi ini tanpa kehadiran oksigen di dalam udara yang kita hirup ini, walaupun dalam hitungan menit. Saudara-saudaraku rahimakumullah, untuk itu pantaslah kalau kita bersyukur kepada Allah. Dalam menjalankan dua tugas utama ini, tentu kita banyak tantangannya, banyak rintangannya. Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan kepada nafsu yang ada di diri kita, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Nafsu yang ada di diri kita ini ada potensi untuk berbuat jahat, untuk fujur, ada potensi untuk takwa. Inilah di dalam kehidupan kita yang sangat singkat ini, dapatkah kita menjalankan itu? Dapatkah kita selalu menjaga hubungan kita secara vertikal kepada Allah sebagai hamba Allah? Dapatkah kita menjaga hubungan kita secara horizontal dengan sesama manusia sebagai tugas kekhalifahan kita di muka bumi? Apabila ini bisa kita lakukan dengan baik, dengan sempurna, insya Allah kita menjadi orang yang sukses dunia dan akhirat, insya Allah. Saudara-saudaraku rahimakumullah, barangkali inilah saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan saya. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.